Assalamualaikum, hai semuanya. Saya kegiatan hari ini. Selamat sore. Dan di video kodan sih. Di video kali ini sore hari, mau bikin cemilan dulu untuk bukaan ya, cemil untuk malam hari atau bisa juga untuk disimpan stok frozen. Ini pas lagi buka kulit lumpianya ada yang pada rontokan gitu, mas sapu dulu sebentar, lanjut cuci tangan. Terus kita siapin dulu ya untuk bebikinannya. Ini ambil baskomnya dan mataro aja. Ini ada ikan giling setengah kilo. Tadi itu pas beli di pasar, nggak mas simpen di freezer ya, taruh aja di kulkas bagian bawah, soalnya kan mau dimasak sore jadi masih aman lah kalau di kulkas bawah ya, kecuali untuk besok-besoknya baru deh simpennya di freezer. Nah di sini siap-siapin dulu ikan gilingnya setengah kilo, terus kasih 1 butir telur, kasih garam secukupnya ya, kayak kurang lebih 1 sendok teh tapi nggak penuh-penuh banget. Terus kaldu jamur juga sama 1 sendok teh, nggak penuh-penuh banget. Kasih gula pasir juga kurang lebih kayak 1 sendok makan. Terus ini santan sama air jadiin satu, kurang lebih 300 ml. Terus mau pakai ini juga ya, daun bawang sesuai selera aja banyaknya. Di sini mau bikin pempek bukan, tapi adonannya hampir sama kayak pempek adaan gitu ya. Tapi karena di sini ada kulit lumpianya, jadi bisa ketebak mau bikin apa. Yes, bikin otak-otak lumpia. Opia ya, otak-otak lumpia. Di sini bikinnya gampang banget ya, pokoknya sama aja kayak bikin pempek gitu. Pokoknya inilah cemilan kesukaan kami sekeluarga ya, nggak jauh-jauh dari pempek ikan giling atau pempek dos gitulah ya. Semoga tidak bosan. Dan untuk ininya apa namanya, bikin martabak manis yang kemarin-kemarin mah bilang kayaknya besok-besok atau kapan hari pengen bikin martabak manis, ketunda lagi ya, jadi nanti aja bikin martabaknya. Kali ini lagi pengen yang ini, yang apa namanya, yang gurih-gurih asin-asin. Di sini udah aduk-aduk jadi satu, terus masukin air sedikit demi sedikit, terus kayaknya kurang jadi tambah lagi airnya. Ini bisa pakai air es, bisa juga pakai air biasa, pakai air biasa ya, bukan air es. Terus tambahin lagi tuh airnya 100 ml, jadi total air plus santan itu 400 ml ya. Nah tinggal diaduk-aduk rata, dan kalau udah tinggal masukin tepung sagu. Ini ada sisaan tepung sagu kayaknya sih sekitar 200 ml. Nah 200 gram. Terus tinggal tambahin lagi kira-kira 200 gram juga, kayak sekitar mungkin totalnya kayak 400 gram ya. Di sini tuh kalau bikin cemilan karena udah keseringan, jadi nggak ada takaran pastinya atau nggak ditimbang-timbang ya, kecuali kalau lagi belajar atau lagi bikin resep baru itu baru pakai timbangan gitu. Tapi kalau ini udah di luar kepala, asik. Udah mahir kita ya, asik. Jadi ya udah kayak kira-kira udah semua serba kira-kira aja. Totalnya kayak 300 gram nih gitu, atau 400 gram gitu. Nah udah ditambahin tadi tepungnya, terus lanjut aja diaduk-aduk sampai rata gitu. Nah udah jadi ya, lumayan banyak, setengah kilo kan. Mak pikir kayak cukup lah untuk 1 bungkus kulit lumpia. Paling nanti kalau ada sisanya langsung goreng aja ya. Kalau misalkan adonannya masih ada tapi kulit lumpianya udah habis, bisa langsung goreng, berasa kayak empek-empek goreng, empek-empek adaan gitu, atau somai. Nah kayak hampir sama lah, kayak langsung somai goreng gitu. Oke udah selesai di adonnya, lanjut ini mah gulung-gulung, ambil kurang lebih kayak 1 sendok makan adonan, tinggal dilipet-lipet, terus ujungnya makasih sedikit adonan yang di lumur-lumurin gitu ya pakai sendok untuk perekatnya, atau bisa juga perekatnya pakai putih telur kalau mau ya, atau pakai tepung terigu yang udah dilarutin agak encer gitu pakai air. Di sini mah nggak usah lah pakai tepung terigu, pakai ujung sendok gitu aja, dikasih sedikit aja adonan buat ngelemnya ya atau buat nempelinnya, udah jadi ya. Nah di sini lakuin terus sampai selesai. Ini kurang lebih kayak 1 bungkus itu biasanya kayak 50 biji ya, atau 50 lembar kulit lumpia, tapi nggak semua kepake karena ada
Kalau nggak salah sisanya tuh udah 3 lagi yang kayak robek-robek gitu, jadi nggak bisa dipakai. Jadi ya udah kayak mungkin sekitar kenapa serak, sekitar 47 ya. Nah itu ada 2 wadah, jadi bisa disimpan di freezer karena itu kan adonannya mentah ya, jadi lebih aman simpannya di freezer. Kapan-kapan hari mau goreng udah tinggal goreng aja, nggak apa-apa gorengnya dalam keadaan beku itu ya, tapi pakai apinya kecil aja ya biar matang sampai dalam terus nggak gosong. Nah ini ya masih ada sisa sedikit lagi adonan, langsung aja mak goreng jadi kayak somai goreng atau empek-empek ya. Udah terus lanjut karena di sini mak belum makan nanti ya, belum azan, jadi ini mak gorengin dulu untuk anak-anak sedikit aja. Nah jadi tadi yang sisa adonan, terus lanjut yang ini yang ada kulit lumpianya. Nah apinya kecil aja ya, nggak usah gede-gede takutnya gosong terus belum mateng. Nah ini tandanya kalau udah mateng dia tuh kayak belembung gitu ya, belendung, terus kadang juga suka pecah gitu karena terlalu belendung perutnya ya. Udah tandanya sudah matang, sudah mantap matangnya ya. Nah tuh ada yang pecah tuh, tas saja. Kelihatan tidak ya, tapi ya udahlah ya. Oke, nah udah tinggal diangkat dan ditiriskan. Nah tuh ya pecah tuh, oh mantap kali lah. Nah udahlah ya, nah goreng aja di sini. Udah mateng tuh, udah warna kecoklatan, udah cantik warnanya. Ini bisa juga dicocol pakai saus kacang ya atau bumbu kacang. Tapi di sini mah nggak bikin bumbu kacang, jadi kayak nanti dicocol pakai kuah cuka empek-empek aja. Lebih enak juga ya, sama-sama enak sih. Nah, yang untuk yang langsung gorengnya ini untuk Ade Al sama Mbak Erin, ini katanya mau dikasih kecap, bener-bener kayak somai gitu. Terus sisanya udah tinggal cemil aja ya. Yang satunya nggak usah pakai cuka kalau anak-anak, atau kalau mau boleh. Oke udah jadi, dan ini dia taruh ke depan, dan Masya Allah seneng banget ya kalau bebikinan itu langsung diserbu sama anak-anak. Terus ngeliat anak-anak suka, apalagi ngeliat ekspresi Ade Al tuh enak katanya, mantep banget. Mak apa namanya, ngelihat ekspresi Ade Al tuh kayak gemesin gimana gitu ya. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Jadi seneng aja gitu kan kalau kita bikin cemilan yang anak-anak suka. Jadi kalau kita kan udah tahu nih selera anak-anak gimana, jadi kalau mau bikin cemilan kayak coba-coba mau bikin ini bikin itu yang sekiranya kita udah tahu nih gak bakalan suka nih anak-anak, tapi demi konten jadi akhirnya dibikin gitu. Tapi ya udah akhirnya nggak kemakan kan, sayang ya. Jadi mendingan masaknya itu aja, bikin cemilannya itu aja, tapi diserbu sama anak-anak, dimakan sama anak-anak, itu memang lebih senang lagi ya, lebih bahagia lagi. Jadi kalau misalkan ada yang bosen gitu ya sama masakan mah gitu, masaknya itu terus, nggak kreatif, nggak apa, ya udahlah ya, nggak apa-apa ya, namanya juga orang, nggak mungkin kan semuanya suka sama kita gitu, pasti ada lah yang nggak suka, wajar lah itu ya. Nggak cuma di kehidupan dunia maya ya, di dunia nyata pun gitu ada aja pasti ya nggak suka sama kita, kayak entah tetangga entah apa ya gitu dah ya. Cuman ya udah mau diapain, kita tidak bisa memaksa orang untuk suka sama kita ya kan, itu di luar kuasa kita itu. Nah ini tadi Mas suruh Mbak Erin iket sih rambutnya, ya ampun susah banget Mbak Erin itu kalau disuruh iket rambut, nggak mau banget ya, kayaknya ngelihatnya gerah banget. Akhirnya diikat juga tuh sama Mbak Erin ya. Oke lah, alhamdulillah ya untuk video kali ini. Makasih yang udah nonton, makasih untuk Ade Al, Mbak Erin udah suka sama cemilan maknya. Assalamualaikum.